Berawal dari satu vampir yang terbangkitkan oleh alunan musik rock, apakah dia fansnya Ahmad Albar? Kateuing atuhnya. Yang jelas 100 tahun tertidur membuat dirinya dehidrasi. Setelah itu, dia mendatangi sumber musik rock yang dimainkan oleh band antah berantah. Suaranya membuat mereka kagum. Dia pun memperkenalkan diri tanpa memalsukan identitas, mengaku vampir bernama Lestat. Awalnya tidak ada yang percaya. Tapi setelah itu, semua jadi ketakutan, mengira hidupnya akan berakhir terkenyot. Namun, apa yang dilakukan si Lestat, dia yang sejatinya vampir rock and roll, malah ngajak kerjasama dengan mereka dan menjanjikan sebuah ketenaran. Benar saja, tidak butuh waktu lama si Lestat mampu mengubah band antah berantah menjadi band yang didewa-dewakan oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi tanpa menghilangkan gelar vampirnya, alias semua orang percaya kalau si Lestat adalah seorang vampir. Hingga suatu ketika konferensi pers pun digelar, memberi kesempatan pada fansnya untuk bertanya apapun itu. Seseorang bertanya di saat para vampir berlomba-lomba menyembunyikan identitasnya, justru kamu malah belak-belakan memberitahu semua orang. Dia pun menjawab, berabad-abad aku bersembunyi dalam bayang-bayang semu, mungkin inilah saatnya untuk berbagi dengan dunia. Seseorang kembali bertanya, mempertanyakan lirik lagu yang terkesan seperti membocorkan rahasia vampir. Apakah itu tidak akan menimbulkan masalah? Tapi hal itu ternyata memang sengaja dilakukan si Lestat guna untuk membangkitkan teman lamanya dan menantang mereka semua supaya hadir di konser pertamanya dan satu-satunya yang pernah ada di Deathfell. Come out, wherever you are. Beginilah cara si Lestat makan. Anak buahnya selalu menyiapkan beberapa gadis yang diiming-imingi es bonbon supaya mau ikut ke ruang bawah tanah. Gadis-gadis yang dibawa sejatinya adalah fans berat si Lestat, makanya mereka sempat kuda-kudaan juga sebelum pada akhirnya harus terkenyot juga. Beralih ke seorang gadis bernama Jesse, dia kerap sekali bermimpi sama sejak usianya masih 6 tahun, di mana mimpinya itu dia selalu bertemu dengan bibinya yang bernama Maharet. Terlihat agak aneh karena di matanya mengucurkan darah, dan dia selalu berkata supaya si Jesse pergi tapi akan selalu berada di bawah pengawasannya. Jadi si Jesse ini adalah seorang peneliti dari kelompok studi paranormal Talamasca. Dia yang sedang membaca sebuah buku tidak sengaja mendengar lagunya si Lestat. Lantas dia pun pergi ke pusat penelitian untuk membahas lirik lagu si Lestat yang mencuri perhatiannya. Terutama dengan kata Arm Admirals, di mana itu adalah sebuah tempat di London yang terkenal dengan sihir hitamnya dan banyak orang yang tiba-tiba menghilang tepatnya di tahun 1600-an. Dan saat ini tempat itu sebagian besarnya adalah gudang daging dan pengepakan tanaman pribadi. Tapi tiba-tiba ada yang manggil dia bernama David, minta supaya si Jesse ikut ke ruangannya. Di sana dia menunjukkan satu foto seseorang bernama Marius yang sedang dilacak keberadaannya oleh si David. Dia adalah vampir tua sekaligus vampir yang menciptakan si Lestat. Lalu dari mana cenah si David bisa tahu sejauh itu? Ternyata dia memiliki buku diarenya si Lestat yang sudah direstorasi, akan memperlihatkannya asalkan si Jesse berhenti meneliti semua ini. Setelah mengiyakan, lantas si David pun menunjukkannya pada si Jesse. Jadi ketika dibaca ada cerita asal muasal si Lestat menjadi vampir. Pada tahun 1788 si Lestat diculik ke pulau Mediterania oleh si Marius. Kejadiannya begitu cepat di mana si Lestat sama sekali tidak bisa melawan. Dia dipaksa menjadi pengikutnya, diajarkan cara memburu dan memberitahu
aturannya. Darah memang bisa membuat kita hidup, tapi perlu kau ingat, tetes darah terakhir yang terkenyot itu justru malah akan membuat kita mati. Si Marius juga memberitahu si Lestat supaya menjaga kerahasiaan vampirnya demi keamanan karena kita rentan terhadap sinar matahari, sekalipun itu anak-anak seperti yang sedang memainkan biola itu. Tapi si Lestat yang sejatinya pecinta musik sejak lahir kangen juga lalu ikut gabung bermain sampai matanya menyala karena terbawa atmosfer dia yang ketahuan. Terpaksa si Marius harus membunuh ayahnya dan si Lestat disuruh untuk mengejar anaknya. Setelah itu mereka berdua dibakar untuk menghilangkan jejak dan si Lestat yang merasa bersalah menyimpan biola itu hingga suatu ketika saat dia kembali memainkannya, tiba-tiba penggeseknya mental, tapi saat akan diambil dia malah menemukan semacam kunci dan ketika diputar pintu rahasia pun terbuka. Di sana, si Lestat menemukan dua patung layaknya seorang raja dan ratu. Si Lestat yang merasa kalau patung-patung ini butuh hiburan, dia pun kembali memainkan biolanya yang membuat satu patung niatnya mau keprok tapi tidak bisa. Seketika tangan si patung berurat, melunak, bahkan memiliki darah yang membuat si Lestat tergoda. Hal itu dapat dirasakan si Marius, lalu dia menemukan si Lestat sudah dalam keadaan kemerkaan. Sadar-sadar si Lestat sudah dalam keadaan terikat, itu semua untuk jaga-jaga karena si Lestat sudah memiliki darah murni dan terlalu banyak tahu untuk ukuran vampir kemarin sore. Cuma dia penasaran dan bertanya siapa mereka. Ternyata patung itu adalah emak dan bapak kita. Horengnya, mereka adalah Raja Enkyo dan Ratu Akasa yang terkutuk akibat keserakahan si Ratu Akasa saat mereka berkuasa di Mesir. Dia sedot sana sedot sini sampai tidak menyisakan setetes darah pun untuk rajanya. Tanpa darah, si raja berubah menjadi patung, tapi dikarenakan mereka berdua adalah pasangan dan saling terhubung satu sama lain, si ratu pun ikut menjadi patung. Lalu si Marius meninggalkannya dengan membiarkan si Lestat tetap terikat. Entah apa yang terjadi pada si Marius karena ketika sadar, ikatan sudah terlepas tapi dia tidak bisa menemukan si Marius. Alih-alih berhenti, si Jesse justru malah semakin penasaran dan pergi ke Arm Admirals yang ternyata adalah barnya para vampir. Orang-orang yang datang ke sana sudah punya perjanjian untuk saling menguntungkan. Namun ketika ada vampir yang melihat si Jesse tidak memiliki tanda alias bekas gigitan, dia pun disangka penyusup. Tapi si Jesse berdalih kalau tandanya ada di ketek dan dia sudah dimiliki oleh seorang vampir bernama Marius. Setelah itu pun dia pergi. Hal itu terpantau si Lestat, namun dikarenakan tidak ada yang mengenal nama Marius, mereka pun tidak membiarkan si Jesse pergi dengan selamat. Beruntung si Lestat menyelamatkannya. Hal itu dikarenakan dia penasaran kenapa si Jesse bisa tahu tentang vampir Marius. Bahkan dia mengatakan semua hal tentang si Lestat, tapi si Lestat tidak kaget. Dia pun langsung tahu kalau si Jesse berasal dari Talamasca karena si Lestat pernah meninggalkan catatannya di sana. Keesokannya, si Jesse yang masih penasaran, dia menelepon si David untuk mengatakan kalau dirinya akan pergi ke LA untuk nonton konser si Lestat. Sempat diperingati si David kalau konser itu adalah undangan bagi para vampir yang tidak menyukai si Lestat, tapi si Jesse mengabaikan itu lalu menutup teleponnya. Kembali ke si Lestat yang merasakan keberadaan si Marius dan ternyata benar si Marius sudah di sana. Dia katanya ketiduran selama hampir 200 tahun ini, tapi bisa menemukan si Lestat karena si Marius yang mengubahnya. Lantas si Lestat pun mengajak si Marius untuk melihat keadaan dunia zaman now. Sayangnya tidak sambil ngopi, tapi di sana si Marius memperingati si Lestat kalau musikmu telah membangunkan teman lama kita. Si Lestat pun mulai mencari tahu dan itu ternyata si Ratu Akasa yang telah bangkit kembali setelah ngenyot darah sang raja. Si Marius memberitahu si Lestat cara terbaik untuk menghindarinya adalah membatalkan konser karena kita bukanlah lawan sang ratu. Tapi si Lestat justru malah sangat menantikan kedatangannya. Lalu dia pergi dari sana.
Kembali ke Arm Admirals, mereka yang sudah memiliki rencana akan membunuh si Lestat di konsernya dikejutkan dengan kedatangan si Ratu yang secara tiba-tiba nyomot jantung salah satu vampir. Hal itu membuat vampir bereaksi, tapi betapa kuatnya si Ratu dalam sekejap mampu memporak-porandakan bar. Keesokannya, seperti biasa, anak buah si Lestat merekrut dua gadis untuk dijadikan bahan makanan si Lestat. Kali ini ada si Jesse yang memang sengaja ikut rebutan, tapi bukan karena janji-janji palsu yang ditawarkan. Si Lestat yang melihatnya nyuruh si anak buah supaya membawa keluar gadis satunya lagi. Setelah itu, si Lestat pun bertanya apa tujuanmu ke sini. Yang ternyata, selain mengembalikan jurnal, si Jesse minta supaya merubah dirinya menjadi vampir. Tapi si Lestat menolak kalau tetap menjadi manusia itu adalah anugerah. Sekalipun dia dipancing dengan double kill, itu tidak merubah keputusan si Lestat. Dan jika tujuanmu adalah untuk mengetahui semuanya, lantas si Lestat pun membawanya untuk diperlihatkan bagaimana jadinya ketika manusia terkenyot vampir. Now do you want it? Huh? Now you see? Singkat waktu, malam konser pun tiba. Terlihat manusia berbondong-bondong untuk menyaksikan konser akbar. Si David yang juga hadir untuk mencari si Jesse dikejutkan oleh si Marius, tapi dia menghilang kembali. Sementara si Lestat yang melihat ke arah kerumunan penonton ada beberapa vampir yang juga hadir, si Lestat semakin bersemangat, malah ada sesi menyanyikan lagu khusus untuk menyambut kedatangan para vampir sambil menantangnya supaya naik. Si Ratu rupanya berniat mau menjadikan si Lestat sebagai raja sekaligus pelayannya karena dia melihat ada kesamaan keberaniannya terang-terangan menampakkan diri pada manusia. Itu mengingatkan si Ratu saat berkuasa di Mesir. Wah, kagak jelas. Udah ngebak bareng gini mah, skip aja. Biarkan mereka ikeh-ikeh kimochi dulu. Beralih ke si Jesse terbangun, tiba-tiba sudah di tempat yang selalu ada dalam mimpinya. Alias ketika si Jesse kecil tinggal, jelas di sana ada si Bibi. Dia pun bercerita kalau dirinya merupakan anggota dari geng vampir kuno. Dan si Akasala yang membawanya ke sini untuk menjaga anak dari anak semua anak-anaknya. Kala itu si Bibi Maharet terpaksa membawa si Jesse ke sini supaya dia bisa melindunginya pasca kedua orang tuamu meninggal. Namun situasi memaksa si Bibi mengeluarkan si Jesse dari sini karena sudah tidak aman lagi. Dan si Jesse yang sedang mencari jawaban, sekarang kamu telah menemukan titik terang, akan segera tahu dari mana kau berasal. The family is who you are. Rupanya ikeh-ikeh kimochi membuat si Lestat jadi kebal akan sinar matahari, dan itu adalah bagian dari rencana si Ratu untuk menguasai dunia.
Kembali ke si Jesse yang kini tengah bersama beberapa vampir kuno, ada si Marius juga di sana untuk membahas kekhawatiran mereka tentang rencana si Ratu Akasa yang akan menguasai dunia. Satu-satunya jalan adalah menghancurkannya dengan cara menguras darahnya hingga kering. Tapi mereka berkeyakinan barang siapa yang ngenyot tetes darah terakhir si Akasa, maka dia tidak akan sanggup bertahan. Si Akasanya datang bersama si Lestat. Ngencrit rupanya telah membuat si Lestat tunduk pada si Akasa. Dia mengutarakan niatnya untuk menguasai dunia, tapi tidak dapat persetujuan dari seluruh vampir kuno. Karena bagi mereka ada cara lain supaya vampir bisa hidup berdampingan dengan manusia. Hal itu membuat si Akasa sedikit murka dan memerintahkan si Lestat supaya membunuh si Jesse. Kill her. Now. How sweet. Pinter milih lokasi perkenyotannya mah. Setelah itu si Lestat menuntut mahkota rajanya, tapi harus ngenyot dulu darah si Akasa. Anehnya saat diperintahkan berhenti, dia malah terus saja keasikan ngenyot, nyot-nyot, dikenyot-nyot. Usut punya usut, ternyata darah si Jesse telah menyadarkan si Lestat jadi bisa terlepas dari kendali si Akasa. Dia pun kini kehabisan darah, hanya meninggalkan tetes terakhir saja. Si Lestat yang akan mengakhirinya dicegah si Bibi karena satu-satunya vampir yang pantas menanggung konsekuensinya itu adalah dirinya. Seketika si Ratu pun berubah menjadi abu gosok. Disusul si Bibi yang berubah menjadi patung karena telah mengambil kematian si Akasa ke dalam dirinya. Jadi proses sebenarnya si Ratu menjadi patung juga hampir sama seperti ini. Dan kini si Bibi yang menjadi Ratu terkutuk menggantikan si Akasa. Dia tidak mati melainkan hanya tertidur saja. Setelah itu untuk menghidupkan kembali si Jesse, si Lestat memberikan darahnya. Dengan kata lain, si Jesse kini telah menjadi vampir sesuai dengan keinginannya. Singkat waktu, mereka mendatangi si David untuk mengembalikan jurnal dan menawarkan si David hidup abadi, tapi dia menolaknya. Si Jesse juga tidak memaksa, cuma jika si David berubah pikiran, dia bisa ngontek si Jesse kapan saja yang si David mau. Film pun diakhiri dengan mereka berdua yang berjalan di keramaian hiruk-pikuk kota dan si Marius yang mendatangi si David. Hello, David.